Halo Santelers, kali ini Santai Storyteller akan membawakan alur film yang penuh keajaiban dan keberanian. Terdapat sebuah tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk luar biasa. Di sini legenda dan kisah penuh inspirasi tercipta. Yuk saksikan alur film Kung Fu Panda 1. Bagaimana keseruannya? Tunggu apa lagi dan check it out. Tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk like and subscribe ya, biar Santai Storyteller semakin semangat. Dan jika Santai Storyteller berkata torok tok tok tok, Santailers jawab blem. Oke, kita cek. Torok tok 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 blem. Mari mulai. Santailers, film ini dimulai dengan Po yang sedang melawan para musuh, yaitu Po menjadi seorang master kungfu di lembah damai bersama Furious Five. Akan tetapi Get up! You'll be late for work! ternyata hanya mimpi. Po pun terbangun di kamarnya dan dia langsung menyapa boneka Furious Five. Monkey, mantis, crane, viper. Dan bergegas menemui ayah angsanya, yaitu Tuan Ping. What were you doing up there? Oh, Dan ayahnya bertanya kenapa Po sangat berisik. Lalu Po pun berkata bahwa dia telah bermimpi. Mimpi aslinya kan tentang kungfu ya. Akan tetapi Po berbohong, dia bermimpi tentang noodle atau mie. noodles? Tuan Ping yang mendengarnya sangat senang bahwa Po akan mendapatkan warisan turun-temurun dari keluarga untuk mendapatkan rahasia pembuatan sup. Tuan Ping pun langsung menyuruhnya untuk segera mengantarkan pesanan. Oh, it's a table 2, 5, 7, and 12. Lalu Sin berpindah ke perguruan Master Oogway. Di sana Master Sipu sedang berlatih kungfu bersama Furious Five. Lalu setelah Master Sipu memberikan pengajaran pada muridnya, Master Sipu pun dipanggil oleh Master Oogway untuk menemuinya. Master Oogway. Lalu setelah ke dalam, sebelum berkata ke inti, Master Oogway meniup lilin satu persatu. Lalu Sipu pun, ya biar cepat. Lalu Master Oogway berkata bahwa dia memiliki firasat Tai Lung akan kembali. Lalu karena ruas, Master Sipu pun mengirim Zeng untuk memperingati penjara agar semakin diperketat. Pokoknya Santailers, coba perhatiin bulunya ya. Lalu Oogway berkata bahwa terkadang sesuatu yang kita hindari akan datang ketika kita kembali kepada jalannya. Dan Master Oogway berkata bahwa jawaban atas permasalahan itu yaitu dengan segera memilih Dragon Warrior. Lalu Sin berpindah kepada Po yang sedang melayani di restoran dan dia melihat ada pengumuman akan dipilihnya Dragon Warrior pada hari itu. Lalu Po menyuruh semuanya untuk pergi ke istana. Lalu ketika Po akan pergi, tiba-tiba Go! Oh, where are you going? ternyata Po disuruh sambil jualan mie. Meskipun Po keberatan, tapi dia tetap menuruti permintaan ayahnya itu. Lalu Sin memperlihatkan perjuangan Po menaiki tangga menuju perguruan Master Oogway. Setelah hampir 2 jam, ternyata Po masih 7 anak tangga, sehingga dia pun pergi ke atas tanpa gerobaknya. Lalu Sin berpindah kepada Master Oogway yang berkata bahwa selain pemilihan Dragon Warrior membawa kedamaian ke lembah, juga membawa kedamaian untuk Master Sipu. Lalu setelah perjuangan panjang, akhirnya Po pun sampai. Akan tetapi ternyata telat. Meskipun Po menggedor-gedor, tapi tidak ada satupun yang mendengar di dalam. Ketika Po berusaha melihat dari lubang, tapi selalu gagal. Kayak perjuangannya itu sia-sia. WK. Kalian juga gitu gak? Udah berjuang, tapi yang menang tetap masa lalunya.
Lalu ketika Po masih berjuang, dia mendarat di kembang api. Master Oogway lalu merasakan kehadiran Dragon Warrior. Lalu Master Sipu langsung mengumumkan bahwa akan segera dipilih Dragon Warrior. Lalu Po ada ide untuk masuk ke dalam menggunakan kembang api. Lalu ketika Master Oogway akan memilih, lalu Po dihentikan oleh ayahnya Tuan Ping, dan di sana Po jujur bahwa dia tidak bermimpi tapi kungfu. Po pun berteriak, "Aku cinta kungfu." Lalu ternyata yang dipilih menjadi Dragon Warrior adalah Po. Po pun kaget, takutnya Master Oogway salah memilih. Tapi ternyata tidak, tak ayal, semua hewan pun kaget. Lalu perayaan pun dimulai. Po diarak untuk dibawa ke istana. Akan tetapi di sana Master Sipu sangat tidak suka dengan pilihan Oogway. Lalu Oogway berkata bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Lalu scene berpindah kepada si angsa yang telah sampai di penjara Chorgom. Dan di sana angsa langsung menyampaikan pesan kepada Michael Clarke sebagai komandan Pochir atau Badak Jawa yang sombong sebagai pimpinan sipirnya. Lalu si angsa pun ditertawakan dan dimarahi kenapa Master Sipu meremehkan penjaranya. Lalu lihat baik-baik ya bulunya. Lalu Zheng pun diajak berkeliling dan melihat Tai Lung bahwa penjara itu sangat aman dan dijaga oleh 1000 penjaga dan hanya memiliki pintu masuk dan keluar hanya satu. Lalu mereka pun sampai di tempat di mana Tai Lung dikengkang. Lalu si badak itu langsung menginjak ekor Tai Lung. Pokoknya di sini diperlihatkan bahwa Tai Lung tidak bisa kemana-mana dan berbuat apa-apa. Lalu ketika mereka meninggalkan Tai Lung, bulu angsa itu jatuh tepat di depan Tai Lung. Apakah Tai Lung akan bebas? Lalu scene berpindah kepada Po yang sudah sampai di ruangan keramat para kesatria kungfu. Kalau kata Atta Halilintar, dia langsung room tour isinya guys. Lalu ketika di depan guci yang berisi arwah suara Tensu, lalu Po pun dikagetkan oleh Master Sipu sehingga tak sengaja. Lalu di sana Sipu meremehkan Po dengan mengata-ngatainya kayak disepelein dan dihina. Kasihan pokoknya, tapi karena filmnya santai jadi tidak seperti pembulian Santelers. Karena saking bencinya nih, sampai Master Sipu pun akan mengirim Po ke dunia para roh menggunakan genggaman jari bushi. Lalu Po pun diajak ke tempat latihan para Furious Five. Lalu di sana Po disuruh untuk melakukan seperti mana Furious Five. Akan tetapi Po tidak mau karena intinya tidak bisa. Lalu Po meminta dari tahapan awal. Lalu akhirnya Po pun masuk ke jebakan Sipu. WKWK kesian sih, sampai babak belur Santelers. Lalu scene berpindah kepada Furious Five yang sedang menjelekan Po. Bahkan mereka berkata bahwa Po tidak bisa melihat kakinya sendiri, meskipun itu benar sih. Lalu Po pun masuk untuk ke kamarnya untuk beristirahat. Akan tetapi sehingga dia masuk ke kamarnya Crane si burung bangau. Lalu di sana Crane sangat terganggu oleh Po. Dia mau tidur tapi Po malah mengoceh dan berkata bahwa dia fans beratnya. Lalu tuh kan ngeganggu si Monkey juga, WKWK. Lalu Crane pun berkata bahwa tempat Po bukan di sini. Lalu Po pun ngeh bahwa mungkin dia seharusnya tidak di sini. Lalu Crane cepat-cepat menyanggah bahwa di sini kamarnya bangau dan Po punya kamar sendiri. Lalu ketika keluar, Po dikagetkan oleh Tigress dan Tigress pun berkata bahwa Po seharusnya tidak di sini di istana. Maka jika Po menghormati mereka, maka Po harus pergi di pagi harinya.
Lalu Sin berpindah di pohon persik keramat yang ada di surga. Po tidak tahu bahwa itu pohonnya sehingga Po pun kaget telah memakan buahnya. Uguay pun berkata bahwa kamu memang makan ketika gelisah. Lalu Po pun mengadukan keluh kesahnya kepada Uguay. Lalu Uguay pun memberikan nasihat bahwa kemarin adalah sejarah dan besok adalah misteri dan hari ini adalah anugerah. Tak ayal Po pun menjadi semangat. Lalu Sin berpindah kepada penjara Chorgom dan benar saja Tai Lung berhasil membuka rantainya. Dan dia pun membombardir dan memporak-porandakan penjara Chorgom. Dan juga Tai Lung pun berterima kasih kepada Sipu yang telah mengirim si angsa karenanya dia bisa bebas. Lalu Sin berpindah ke istana di pagi hari. Dan di sana Sipu membangunkan Furious Five. Dan ketika dia melihat kamar Po sudah kosong, dikira sudah pergi, akan tetapi ternyata Po sudah ada di depan istana dan melakukan pemanasan lebih awal, meskipun tersangkut. Lalu Master Sipu memperlihatkan latihan yang sesungguhnya oleh Tigress. Di sana Master Sipu ada ide agar Po segera pergi dari istana, yaitu duel dengan Furious Five. Akan tetapi Po malah kesenangan, sehingga Master Sipu lah yang melakukannya sampai Po pun terpental. Lalu pada malam hari, Po pun disayapuntur alias akupuntur. Yang penting jangan aku satpol. Lalu Monkey berkata bahwa dia melihat Sipu tersenyum sekali sebelum Tai Lung. Lalu datanglah Tigress yang menceritakan Tai Lung. Tai Lung bukan sekedar murid Sipu, juga sudah dianggap sebagai anaknya karena dia menemukannya sejak lahir dan merawatnya sehingga semua jurus Sipu diwariskan kepadanya. Akan tetapi Uguay melihat kegelapan di dalam dirinya, sehingga ketika Sipu mengajak Tai Lung untuk mendapatkan gulungan Dragon Warrior, Uguay menolaknya sehingga Tai Lung ngamuk dan melampiaskannya ke seisi desa. Lalu ketika Tai Lung akan mengambil gulungan itu secara paksa, Sipu menghentikannya, akan tetapi dia tidak bisa karena rasa sayangnya. Akhirnya Uguay lah yang menghentikan Tai Lung, sehingga dari sana Sipu pun berubah. Lalu ketika Tigress mengoceh, tiba-tiba ternyata Menti salah menusuk urat sarafnya. Kesian dasar. Lalu ketika Master Sipu sedang mendamaikan batinnya, datanglah si angsa yang memberikan kabar akan kebebasan Tai Lung. Tak ayal, Master Sipu pun kaget, bukan kepala, kayak ditagih pincol. Lalu Sifu langsung menghampiri Master Uguay dan meminta bantuannya untuk menghentikan Tai Lung. Akan tetapi Uguay tidak bisa, dia hanya perlu mempercayai Panda ataupun Po dan mengarahkannya untuk belajar kungfu. Seperti sebuah pohon persik, tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna tanpa dengan seorang yang merawatnya. Begitupun dengan Po. Maka Uguay menitipkan perjuangannya tanpa dirinya dan Sipu harus mempercayainya. Lalu Sin berpindah kepada Po yang sedang memasak untuk teman-temannya. Lalu di sana Po kalau bahasa Inggrisnya mah ngalelewe Master Sipu WKWK. Dan ternyata dan Sipu di sana berkata bahwa Tai Lung telah kabur dan hanya Po yang mampu menghentikannya. Lalu Po berkata bahwa ada Uguay yang bisa menghentikannya kembali. Tapi Sipu berkata bahwa Uguay tidak bisa karena telah tiada. Lalu ketika Master Sipu lanjut menjelaskan, ternyata
Po telah hilang. WKWK, dia kabur karena dia tidak bisa menghentikan Tai Lung. Lalu si Po menghentikannya di sana. Terjadilah perdebatan yang pada intinya Po mendesak si Po yang selama ini meremehkannya, tapi sekarang memintanya untuk menghentikan Tai Lung. Dan bagaimana dia bisa menghentikannya? Si Po pun tidak tahu alias kebingungan. I don't know. Tanpa disadari, Tigress memiliki tekad untuk menghentikannya sendirian. Lalu, ternyata ada teman-teman Tigress yang lainnya yang ternyata akan membantu Tigress untuk menghentikan Tai Lung. Lalu keesokan paginya ketika si Po mencari kelima kesatria, dia tak sengaja melihat Po yang sedang makan. Ternyata dia di dalam dirinya memang mengalir kungfu. Lalu si Po mengetesnya apakah benar dengan berkata bahwa Monkey menyimpan biskuitnya di atas lemari. Lalu di sana si Po mengajak Po untuk ke atas bukit di mana kungfu pertama kali dilahirkan, yaitu tempat pengasingan Oogway. Lalu si Po akan melatih Po dengan gayanya sendiri, yaitu menggunakan makanan. Dan ternyata benar saja, dengan kecerdikan Master Sipu dalam melatih Po dan kecepatan Po dalam menguasai kungfu, dia pun berhasil, pastinya dengan bantuan Po dan kolaborasi keduanya. Dan akhirnya keduanya menjadi guru dan murid, dan juga akur. Lalu scene berpindah kepada Furious 5 yang berhasil bertemu dengan Tai Lung. Di sana terjadilah pertarungan sengit yang awalnya Furious 5 berhasil menghentikan Tai Lung. Akan tetapi, karena Tai Lung memiliki jurus yang belum diberikan kepada Furious 5, akhirnya mereka pun kalah. Ketika Master Sipu dan Po berhasil sampai di istana, mereka pun dikagetkan dengan datangnya kelima kesatria yang telah babak belur. Akhirnya Master Sipu pun menyembuhkannya. Lalu Sipu pun mengajak Po untuk membuka gulungan Dragon Warrior karena Po dirasa sudah siap. Lalu Sipu menjelaskan bahwa gulungan itu saking istimewanya bisa mendengarkan jalan kaki semut dan tidak bisa dibuka oleh semua orang. Akan tetapi ketika dibuka, ternyata kosong dan Master Sipu pun tidak tahu alias kebingungan. Dia pun bergegas kepada Furious 5 untuk mengosongkan lembah dan dia akan mengorbankan dirinya untuk menahan Tai Lung meskipun itu bisa membunuhnya. Lalu ketika Po membantu ayahnya untuk mengambil barang, di sana ayahnya menghibur Po dengan memberikan rahasia supnya, dan rahasia supnya adalah tidak ada. Di sana Po pun sadar bahwa bukan tentang apa tapi tentang siapa dan isinya. Jadi intinya bukan dengan gulungan itu dia menjadi istimewa, akan tetapi dengan menjadi dirinya dan mengeluarkan potensi dalam dirinya. Dia pun berterima kasih kepada ayahnya itu. Lalu scene berpindah kepada Sipu yang ternyata di sana dia sudah kedatangan Tai Lung. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Tai Lung marah besar karena Sipu telah mengisi otaknya dengan mimpi akan menjadi Dragon Warrior. Akan tetapi, Oogway tidak setuju dan Master Sipu juga mengatakan bahwa itu bukan takdirnya. Bahkan Tai Lung mematahkan tongkat pemberian Oogway. Di sana Master Sipu berkata bahwa dia selalu bangga pada Tai Lung dan Sipu juga meminta maaf karena egonya yang telah membuat Tai Lung berubah. Tapi karena Tai Lung bebal dan ketika Master Sipu terbojok, atau kalau dari film mah diambang kematian, datanglah Po dan di sana terjadilah kejar-kejaran yang berujung pertarungan kocak. Pokoknya pertarungan di sini kocak banget. Tai Lung menggunakan kungfunya dengan kemarahan, sedangkan Po menggunakan kungfu dengan kecerdasannya.
Pokoknya di sini Po selalu menggunakan imajinasinya sampai akhirnya Tai Lung pun mendapatkan gulungan itu. Dan ketika dibuka, yap, kosong. Di sana Po berkata bahwa tidak ada resep rahasia atau jurus dari Dragon Warrior itu. Just you. Atau hanya dirimu. Tai Lung yang mendengarkan marah kan. Dan ketika menggunakan jurus pamungkasnya, ternyata tidak mempan. Dan Po menjadi kuat yang akhirnya lalu Po menggunakan genggaman jari Wuxi dan mengirim Tai Lung ke alam roh. Dan BTW jurus itu Po otodidak loh. Shikidush. Akhirnya betul saja Po menjadi jawaban atas ramalan Oogway. Selain dia membawa kedamaian ke lembah, Po juga membawa kedamaian untuk Master Shifu. Dan film pun selamat. Film ini mendapatkan 7.6 dari 10 versi IMDb dan menurut Santai Storyteller cocok mendapatkan 8.0 karena di dalamnya banyak ilmu yang didapatkan, yaitu menerima diri sendiri mewakili pesan penting untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Melalui karakter Po, kita melihat kesadaran diri dan kepercayaan diri adalah kunci dari mengatasi ketidakpastian dan meraih potensi penuh. Lalu belajar dari kegagalan Po, mengalami kegagalan dan penolakan awal. Namun kemudian belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Arti sebuah impian, Po memiliki impian besar untuk menjadi Dragon Warrior, dan keinginannya ini mengarahkannya pada percayaan dan tak terduga dalam pencapaian. Maka yuk jangan berputus asa Santelers, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terima kasih yang telah mendengarkan ya. Next kita bahas apa lagi? Tok 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 blam.